Kok koyo tenanan dan cepet lah mulai. Serius, latihan tenanan iki. Ya. Aku isi nek kasut iki lho. Abang cepet aku gak pede lah nek kasut. Iya. Adan dan kasut. Baru Pak Yogi. bergabung. Iya, ini Dok Sony akan memberikan kita materi yaitu tata laksana proning untuk pasien dengan gangguan pernafasan. Ya, karena kita akhir-akhir ini banyak sekali mendapatkan kabar baik itu teman, saudara, kolega yang mengalami gangguan pernafasan akibat nggak hanya COVID ya Dok sebetulnya ya. Jadi bisa karena macam-macam ya, tapi karena memang sekarang sedang masa pandemi, jadi memang banyak sekali. Jadi ini sangat kita perlukan untuk bagi kita terutama untuk bisa memberikan pertolongan pertama sembari menunggu pertolongan oksigen atau bisa dibawa ke fasilitas kesehatan. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai materi dari Dr. Sony. Monggo dipersilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Teman-teman mohon diperhatikan ya. Kalau mau bertanya boleh langsung angkat tangan, Dok. Apa bismillah sih, Dok? Ya, kita buka dengan bismillah, Al-Fatihah, Alhamdulillah. Tuh niki. Baik, kita buka dengan bismillah. Monggo, nanti kita tutup dengan doa. Persilahkan. Nah, ini. Judulnya agak beda, Dok. Enggak apa-apa ya? Apa ini slide saya ngisi kemarin jadi tak pakai lagi. Silakan. Kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Oh, ya. Sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Jangan terlalu serius. Saiki kan wis akeh sing serius, jadi kita santai saja, rileks. Karena dengan rileks itu semoga nanti apa yang kita diskusikan bisa lebih masuk dan lebih bisa diendapkan. Terima kasih sudah hadir. Jadi apa yang perlu kita ketahui mengenai COVID, saya yakin teman-teman sudah banyak mendapatkan info, baik dari media sosial, baca-baca, dan seterusnya. Tetapi ada kalanya hal-hal yang berkaitan dengan COVID kalau tidak dipraktekkan, bukan praktek infeksinya, tetapi cara penanganannya, itu masih di awang-awang. Jangan-jangan apa yang kita baca itu bukan seperti itu maksudnya. Kita persepsikan sesuai dengan persepsi kita. Ini sekilas mengenai COVID, kita lewati. Nanti mungkin lebih banyak diskusi aja, lebih enak ya. Teman-teman sejawat dari kesehatan, saya mohon izin pada sore hari ini untuk mempresentasikan beberapa poin yang nanti mohon dikoreksi atau ada masukan-masukan. Saya sangat senang apabila nanti bisa saling bertukar informasi. Tentang COVID-19, faktor resiko saya yakin sudah tahu semua, transmisi juga sudah tahu semua, cara tular-menularnya, gejalanya macam-macam, bahkan ada yang tanpa gejala ya. Bahkan kita melihat orang-orang di sekitar kita juga ada yang tanpa gejala. Tetapi perlu diingat, tanpa gejala bukan berarti tidak menular apabila mengandung virus itu tadi. Pencegahannya masih sesuai 6M, tapi mungkin akan saya garis bawahi di olahraga teratur, makanan yang cukup, istirahat cukup, kemudian teman-teman jauhi stres, ini yang agak susah ya, jauhi stres. Ini 6M, saya yakin sudah tahu semua. Nanti bisa dicek di IG-nya Rehabaya, kalau misalkan ada mau cari informasi. Ini mungkin mulai sini, siapa saja yang perlu isolasi mandiri? Orang-orang yang tanpa gejala tentunya ya, orang-orang tanpa gejala tetapi ternyata PCR-nya positif. Kemudian orang dengan gejala yang ringan ataupun sedang bisa di-search di Kemenkes mengenai gejala ringan itu seperti apa, gejala sedang itu seperti apa. Tetapi ada juga yang tanda-tanda desaturasi tapi kesulitan mendapatkan rumah sakit. Nah, hal ini yang menjadi PR bagi kita semua untuk bisa menularkan informasi yang bermanfaat bagi mereka sehingga cara antisipasi mereka, orang-orang di sekitar kita yang pasien itu lebih tepat gitu, sehingga diharapkan keadaan yang lebih buruk tidak terjadi. Ini bisa di search saja apa yang harus dilakukan, penggunaan masker, cuci tangan, hati-hati di sini penggunaan gagang pintu, remote TV, saklar,
itu juga bisa menjadi pintu masuk. Sebagai informasi bahwa COVID ini portalnya ada 3. Portalnya di tubuh kita itu biasanya ada 3, di mukosa mata atau selaput mata, kemudian melalui hidung, dan kemudian melalui mulut. Nah, terserah apa cara penularannya, tetapi 3 itu harus kita jaga begitu. Jangan sampai kemasukan virus begitu istilahnya ya. Biasanya mungkin kita cukup waspada dengan menggunakan masker yang baik. Tetapi kadang-kadang apa yang kita pegang kita tidak tahu. Kita memegang gagang pintu yang mungkin terkena droplet orang yang positif dan tanpa gejala misalkan. Kita pegang pintu, kemudian kita garuk-garuk mata, ngucek-ngucek mata, nah itu bisa masuk. Atau kemudian kita pegang pintu, kita langsung pegang makanan, kita masukkan mulut, bisa masuk. Kita pegang gagang pintu atau pegang saklar, saklarnya itu ada dropletnya di sana, kemudian kita ngupil, nah itu kemudian itu bisa masuk. Begitu kira-kira ya. Terus terminalnya di tubuh kita, terminalnya itu kalau tidak di saluran nafas, di saluran pencernaan, atau di darah. Nah, di darah ini yang repot karena semua organ kita kan ada darahnya begitu. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati di sini. Jangan lupa lapor, kalau yang isoman lapor ke puskesmas ya. Ini ada kawan-kawan dokter di puskesmas ini kerjanya berat sekali karena setiap hari mungkin bertambah dan senantiasa bertambah. Tidur cukup, konsumsi buah dan sayur. Nanti makan-makan saya yakin jenengan semua sudah tahu. Berjemur ini ada beberapa pendapat, ada yang berpendapat pagi, sore, ada berpendapat siang. Silakan saja yang mana, pilih yang mana, tapi jangan lupa pakai sunblock. Kemudian rutin berolahraga intensitas ringan atau sedang, karena olahraga dengan intensitas ringan ataupun sedang sampai sedang itu bisa meningkatkan imunitas tubuh ternyata begitu. Tapi kalau untuk intensitas yang tinggi itu belum ada rekomendasi untuk itu. Menjaga jarak, kalau di RCM pakai 1 meter, kalau saya biasa lebih senang menggunakan 2 meter. Lebih senang menggunakan 2 meter. Dan alatnya harus ada pada orang-orang yang isoman, entah itu yang OTG atau misalkan orang yang gejala ringan, ini termometer dan pulse oximeter. Minimal itu, minimal 2 alat ini. Kemudian ini mungkin yang sedikit kadang-kadang terlewat. Isoman kemudian tidak berhubungan dengan keluarga, ini yang repot. Jadi tetaplah terhubung dengan keluarga dengan video call bisa, telepon bisa, melakukan kegiatan yang menghibur, ngegame bapak-bapak kalau ngegame jangan cari ngegame yang kemudian jadi tambah stres begitu ya. Kalau push rank kalah ngamuk-ngamuk kan itu jadi nggak menghibur namanya. Perbanyak ibadah tentunya, kemudian posisi tengkurap. Terus jangan ini sebagai support system itu senantiasa koordinasi dengan keluarga itu tadi sudah saya ulang, sudah saya sampaikan di depan video call, kemudian ini yang kadang-kadang terlewat, manajemen pakaian pasien, alat makan, kamar mandi, konsumsi keluarga. Jadi kalau misalkan ada yang positif, tolong pakaiannya nanti dipisahkan. Akan sangat baik apabila diberi tas kresek sendiri. Kalau di rumah sakit kan ya, kadang-kadang kita melihat sampah yang kuning-kuning itu, nah itu infeksius. Jadi baju-baju yang dipakai, alat makan itu mohon disendirikan. Kemudian poin kedua, ini kadang-kadang kita nggak sadar kita senantiasa memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kita, tapi bisa saja itu menjadi toxic, positivity toxic gitu. Maksudnya, ayo semangat, kamu pasti bisa. Ayo nggak apa-apa, kamu pasti bisa. Dosis pemberian semangat apabila sesuai dosis itu memberikan manfaat yang luar biasa. Tetapi kalau kelebihan dosis itu justru akan menjadi toksik bagi orang yang kita beri semangat. Begitu. Makanya mungkin kalau teman-teman di psikiatri itu yang diajarkan salah satunya adalah justru menjadi pendengar dan kemudian mengizinkan pasiennya untuk bisa menumpahkan unek-uneknya, termasuk kelemahan-kelemahan dan ketidaknyamanannya. Begitu. Jadi tidak kita negasikan dengan cara, tidak apa-apa, kamu pasti bisa. Tidak apa-apa, memang begitu, kamu pasti berhasil.
Karena kadang-kadang itu justru akan menimbulkan depresi bagi mereka. Mengapa? Karena mereka merasa nggak mampu untuk menjadi seperti yang disemangatkan itu tadi. Begitu. Jadi lebih baik kita berdoa, kita doakan, semoga cepat sembuh dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Posisi tengkurap atau proning position itu mengapa kok penting? Sebenarnya tidak hanya tengkurap saja, tetapi ini mohon maaf, saya ngomongnya terlalu cepat atau enggak ya? Enggak. Halo. Sudah. Kalau terlalu cepat ya, tolong Ya, diingatkan. Kirim nanti, Pak. Jadi tidak hanya prone position sebenarnya, tetapi yang lagi ngehits kan ini ya, posisi tengkurap. Ini padahal sudah digunakan dari cukup lama begitu, cukup lama. Posisi prone itu mengapa penting? Karena posisi prone ini lebih merilekskan diafragma. Kita tahu diafragma itu, nah ini diafragma seperti kubah bentuknya, itu nempel dan menjadi batas antara rongga dada dan rongga perut. Ini adalah otot nafas yang utama. Luas sekali, karena dari atas sampai ke sisi kiri itu ke daerah lumbal 1, lumbal 2. Kita masih ingat ya pelajarannya Pak Edi dulu, kalau padahal aku juga iling. Tulang itu kan mulai ada servikal, torakal, lumbal, sakral, kemudian tulang ekor ya. Yes, pokoknya iyono ya. Lumbal itu di bawah begitu. Ini ada servikal, ada 7 servikal, ada torakal itu 12, sampai di rib yang ke-12 ini iga yang melayang ini kan ke 12 di sini. Kemudian di bawah itu lumbal. Coba bayangkan, ini sampai ke daerah lumbal 1, lumbal 2, bahkan sampai lumbal 3 di sisi kanan. Jadi luas sekali, ini adalah otot napas yang utama. Dan ini adalah penyokong postur salah satu penyokong postur saat berdiri tegak. Kenapa postur ini begitu penting, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena ternyata tubuh kita itu lebih banyak capek daripada tidak. Ternyata seperti itu. Apabila postur kita itu tidak benar. Contoh ya. Manusia itu akan senantiasa mempertahankan posisi upright ya, posisi tegak. Nah, posisi tegak tersebut ini sebenarnya ototnya bukan tidak bekerja, tapi ototnya ini bekerja dan balance-nya itu terjaga. Otot depan, belakang, gitu ya. Otot kanan, kiri itu seimbang. Makanya orang bisa berdiri tegak, tidak jatuh, begitu dan seterusnya. Nah, andai kata ada orang yang perutnya buncit. Nggak usah lihat perut masing-masing, ini aja. Saya nggak nyindir. Lihat, misalkan perutnya buncit. Maka beban di depan akan semakin besar. Maka otomatis, nggak usah orang perut buncit ya. Orang hamil, nanti body shaming lagi. Orang hamil, 8 bulan, 9 bulan perutnya besar, maka beban di depan akan bertambah. Maka otomatis tubuh supaya tidak jatuh, karena titik keseimbangannya itu makin ke depan, tubuh supaya tidak jatuh, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah the gag ya, bahasa Jawanya itu the gag. Supaya apa? Supaya tubuh berusaha meletakkan center of gravity istilahnya. Tubuh itu punya center of gravity, punya sentral titik di mana beban itu terakumulasi di situ. Nah, ketika bebannya itu nggak seimbang, maka titik itu bisa bergeser-geser. Dan supaya tidak jatuh, tubuh akan secara otomatis akan memposisikan dirinya untuk meletakkan center of gravity tadi kepada posisi awalnya. Jadi dengan cara the gag itu tadi. Nah, coba bayangkan apabila otot-otot itu bekerja seperti itu terus. Maka ada otot yang praktek ya. Ini kalau the gag begini,
perutnya besar, misalkan, bayangkan otot-otot punggung sini, otot-otot punggung bawah itu akan memendek dia. Dia akan spasme karena dia kontraksi terus. Kemudian otot-otot bagian depan itu akan terstretch, akan teregang terus-menerus. Begitu kira-kira. Maka keseimbangan otot itu sangat penting. Nah, keseimbangan otot itu bisa terganggu apabila postur kita salah. Misalkan kalau duduk begini, duduknya tidak tegak tapi agak begini. Nah, ini keseimbangan otot-otot akan terganggu, sehingga termasuk otot diafragma ini itu juga akan terganggu karena otot diafragma ini merupakan salah satu penyokong postur saat berdiri tegak. Gitu ya. Kecepatan? Enggak ya? Enggak. Tidak. Oke. Jadi kenapa saya sedikit menjelaskan di situ supaya kita nanti paham bahwa ternyata koreksi postur itu sangat penting sekali. Kembali ke posisi prone. Di posisi prone inilah diafragma bisa lebih leluasa untuk bergerak. Nah, tapi hati-hati, jangan salah posisi prone-nya. Yang harus dilakukan orang yang posisi prone atau tengkurap adalah relax. Begitu ya. Nah, dan kemudian supaya tidak menekan otot diafragma atau otot diafragma supaya tetap bisa leluasa bergerak, maka rongga perut atau perut jangan kita tekan. Jangan kita tekan. Bayangkan diafragma itu seperti suntikan itu ya. Kalau kita tarik, maka udara airnya, obatnya masuk. Nah, diafragma itu naik turun seperti itu. Nah, kalau posisi prone catatannya, satu, jangan menekan perut. Maka silakan diganjal bantal di daerah panggulnya. Kemudian yang kedua, boleh diganjal lagi di daerah sini. Jangan di dada, karena kalau di dada nanti rongga dada itu kembang kempisnya akan terganggu. Jadi kalau perlu bantal lebih dari satu, selain di panggul, maka bantal ini kita letakkan di atas atau di tulang dada bagian atas sampai leher. Kemudian kepalanya, ya sudah begini, rileks. Posisi rileks kayak tengkurap. Makanya kalau kita perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau jenengan sudah punya putra-putri, perhatikan. Kalau sudah usia sekitar 6 bulan, 7 bulan, kalau cari posisi sendiri untuk tidur paling nyaman, posisinya apa? Mengkurap. Ya, mengkurap. Anak-anak itu adalah fitrahnya itu seperti itu. Fitrahnya mencari sesuatu yang paling normal. Nah, ini tengkurap. Di posisi tengkurap inilah gerak ini lebih leluasa. Jangan sampai perut dan dada tertekan. Sampai sini mungkin ada yang ingin disampaikan. Posisi ini dulu. Diganjel, kemudian posisi ganjelnya dipanggul, kalau perlu tambahan di otot dada bagian atas dan leher, posisinya rileks, betul-betul rileks. Posisi ini selain mengizinkan atau membuat diafragma lebih leluasa, dia akan membuat paru kita, permukaannya terutama paru belakang, itu permukaannya lebih luas dibandingkan depan. Depan itu ada jantung ya. Depan itu ada jantung, kalau di belakang kan nggak ada. Maka ketika seperti itu kita tahu bahwa udara itu nyari bagian atas, maka diharapkan balon-balon kecil alveoli istilahnya, itu balon-balon kecil itu lebih mudah mengembang ketika posisinya prone, ketika posisinya tengkurap. Jadi tujuannya adalah agar diafragma lebih leluasa, yang kedua agar paru lebih bagus dalam pengembangannya, begitu kira-kira. Ada yang mau disampaikan sampai sini? Atau masih Bisa bingung? dicontohin nggak Pak Dok? Yang ditaruh di Itu ada panggul gambar. itu sebelah mana sih?
Bukan naruh pasnya yang dipanggul. Tadi kan yang di sini dicontohin nih, yang dipanggul tuh yang di sebelah mana? Ini, mohon maaf saya di rumah sakit saya nggak berani berbaring-baring ya. Ini kan, ini perut nih, ini perut. Ini bawahnya perut ini panggul. Panggul itu yang ada tulangnya ini, ada apa? Entong-entong ya. Iya. Ya, ada Bukan. entong-entong di Entong-entong bawahnya. itu lengan ya. Itu apa ya? Di bawahnya udel pokoknya. Di bawahnya udel ya. Oke. Itu digambar jadi kelihatan seperti itu. Posisi kalaupun di sini tidak ada bantalnya itu juga bagus. Karena itu lebih membantu gravitasi untuk mengeluarkan dahak. Kalau tanpa bantalan di sini tadi itu ya. Drainase dahak itu juga lebih bagus dalam posisi seperti ini. Ada pasien yang susah mengeluarkan dahaknya, diposisikan tengkurap seperti ini. Alhamdulillah beberapa saat setelahnya batuk grok-grok, dahaknya mudah keluar. Begitu. Kalau tidak, terus tadi ada pertanyaan dari dokter Ninta, mungkin beliau ada pasiennya yang dicek begitu ya, ada yang dicek kok posisi prone tidak lebih bagus dibandingkan posisi duduk. Nah, itu memang ada kemungkinan karena pasiennya tidak rileks, kemudian otot-ototnya itu sudah kaku semua, sehingga ya posisinya mengkungkung, nggak bisa rileks begitu, nggak bisa rileks. Jadi mengkungkung sehingga justru tidak nyaman dia napas. Itu juga perlu diperhatikan. Kalau orang hamil bagaimana? Ya, gimana? Mohon maaf. Izin Mas Tony. Kalau posisi kepalanya itu ditentukan ya. Nah, misalkan harus menghadap ke kanan atau ke kiri atau bebas. Bebas saja. Pokoknya ojo ngadep kasur yang kayak sampaikan. Boleh begini, yang nyaman. Prinsipnya yang nyaman. Kenapa? Karena untuk bernafas ini sebenarnya adalah otomatis sebenarnya. Bernafas itu otomatis. Maka nyamankan diri kita dan kemudian biarkan dia bekerja. Biarkan tubuh itu bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada yang tanyakan berapa lama itu dok harus dilakukan dok? Kenapa itu? Berapa lama itu harus dilakukan? Oh iya, ada penelitian yang menyebutkan kalau pasien-pasien tidak sadar itu di ICU itu bisa sampai 12 jam, 16 jam. Tapi kalau untuk kita itu 12 jam loro kabeh ya. Sakit semua. Maka sebaiknya kalau memungkinkan, kalau untuk pertama mungkin tidak perlu selama itu, tetapi kalau memungkinkan ada yang mengatakan itu 2 jam. Kalau tidak bisa tengkurap terus, maka boleh gantian. Tengkurap sekuatnya, paling bagus tengkurap. Kemudian berikutnya boleh posisi setengah duduk kurang lebih 30-45 derajat. Yang 45 derajat itu bukan sini aja ya, bukan gini, tapi mulai bawah itu posisinya sudah 45 derajat. Kemudian boleh tidur miring. Tapi lebih enak kalau sambil memeluk guling. Kenapa? Karena kalau kita memeluk guling, tengkurapnya itu, mohon maaf, miringnya itu lebih cenderung ke tengkurap. Betul atau benar? Bisa dibayangkan ya. Kalau ini miring nih. Ini miring begini ya. Ini miring. Gitu lagi. Ini remote AC ini tubuh kita ya. Ini telentang. Ini miring. Kalau kita kasih guling di depannya, orangnya suruh meluk guling, maka biasanya terjadi adalah posisinya jadi agak gini. Agak mengkurap. Betul ya? Posisinya agak mengkurap. Sehingga diharapkan paru yang letaknya berada di atas saat miring seperti ini, paru yang letaknya lebih atas, itu perkembangannya atau pengembangannya lebih bagus dibandingkan kalau posisi terlentang itu tadi. Sama kayak posisi tengkurap tapi gantian. Kalau mau itu banyak flyer-flyer beredar, tengkurap setengah jam, duduk 45 derajat setengah jam, tidur miring ke kanan setengah jam, miring ke kiri setengah jam,
tengkurap lagi setengah jam, begitu ya. Kalau kita lihat flyer-flyer itu maksudnya seperti itu. Kalau tidak tahan posisi tengkurap yang cukup lama, maka monggo jenengan berganti-ganti posisi itu tadi. Ada lagi? Mau nanya Pak Dok. Nggih. Arif lagi. Iya Pak Dok. Arif naik. Penyintas sih. Mau kalau posisi tengkurap, kemarin saya lihat videonya kan tak kasih di dada. Ternyata nggak boleh ya? Atau gimana Pak Dok? Sebenarnya di dada, tapi dada sebelah atas itu yang banyak terjadi kalau lihat sekilas dari videonya gitu. Bukan seperti ini, tapi sedikit ke atas. Sedikit ke atas. Jadi bukan nggak boleh, tapi supaya kepalanya nggak dibawa berarti Dok. Kenapa? Kepalanya berarti nggak bisa ke bawah ya. Agak susah kalau di atas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gini kepalanya gini. Tidur gini. Oh. Terus mau nanya lagi Pak Dok, saya kalau tengkurap proning gitu malah sering batuk, kenapa ya? Iya, karena pertama kemungkinan Pak Arif ini nggak rileks waktu tengkurap karena mungkin itu tadi seperti saya sampaikan di depan banyak yang kaku. Begini, kalau nggak percaya otot-otot kita itu banyak yang kaku, sekarang jenengan semua coba duduk selonjor. Ayo duduk selonjor. Duduk selonjor, kemudian setelah itu coba cium lutut. Isopora. Gak iso. Nggak bisa, Pak Dok. Nggak bisa. Ada faktor U. Tapi coba kalau kita lihat anak-anak. Ganjel perut. Kita lihat anak-anak, bisa nggak mereka? Bisa, mereka bisa. Seharusnya kita bisa seperti itu. Itu bisa seperti itu. Tapi nanti coba setelah jenengan jogging, setelah jenengan sepedaan, dicoba cium lutut. Mungkin juga masih belum bisa, tapi mungkin kita sudah mulai bisa nyentuh jempol kaki kita. Besok dicoba ya, yang mau tes, besok setelah jogging, kemudian coba sentuh jempol ujung jempol itu, insya Allah lebih mudah dibandingkan kalau sekarang ini. Sama kalau otot-otot tadi yang kalau ditanyakan Arif RBN tadi. bisa Dok, kalau RBN. Apa ibu RBN? Road bike kan. Road bike. Wow, road bike. Ya, biasanya bungkuk. Biker ngomong anom. Saya nggak ngerti. Jadi bisa jadi gitu, Rip. Bisa jadi karena otot-ototnya itu banyak yang kaku, maka nggak bisa rileks begitu. Maka latihannya itu tidak sekedar tengkurap, tapi harus ada latihan untuk stretching dan latihan nafas serta latihan batuk. Jadi 4 posisi, kemudian stretching otot-otot, latihan nafas, dan latihan batuk. Oke, kita sekarang posisi prone ini dulu. Jadi kalau saya tadi bilang kalau tengkurap dia semakin batuk berarti sebetulnya salah. Ya, lali. Gimana? Enggak. Saya. Aku lali bahas kui. Posisi tengkurap ini juga lebih bagus untuk drainase dahak. Maka lebih mudah untuk berdahak. Dahak itu kan kayak mekanisme tubuh untuk menjaga dirinya dari serangan musuh, kemudian dibuatlah, terus muncullah dahak-dahak itu, begitu. Nah, tugas kita juga membersihkan saluran nafas itu. Nah, posisi prone atau tengkurap itu bagus untuk drainase dahak itu tadi. Makanya kalau dahak terasa di sini ya mungkin akan tambah batuk. Nggak apa-apa, dikeluarkan aja. Maka salah satu alternatif supaya dahak mudah keluar itu adalah posisi tengkurap.
Tapi kalau bisa saya sarankan sekaligus sambil diuap. Kan kalau nggak punya alat nebulizer bisa pakai uap air. Kalau Arif kemarin bagus sekali saran ke saya malahan Arif itu pakai magic jar Arif ya. Oh iya, magic. Kalau pakai Magic teko jar. kepanasan, iya memang betul. Kalau teko Iya. panas makanya kalau teko yang ada apa nih? Ini apa sih pokoknya? Ada suaranya itu loh. Yang ini lah itu ya. Itu harus nggak boleh langsung karena kalau langsung memang panas itu kan. Pakai gulungan aja, tambah gulungan kertas itu baru dihirup. Tapi ternyata kemarin Arif punya metode yang bagus sekali pakai magic jar. Ditetesi minyak kayu putih juga bagus karena minyak kayu putih sampai sekarang juga masih dalam penelitian ya, Ibu Neni ya. Siap. Kenapa kalau pakai minyak kayu putih, Pak Dokter? Aku Bisa suka coba, gitu, soalnya. Iya, ada guru saya, itu beliau ngajar tentang farmasi, bukan farmasi Neni lah, tentang obat-obatan. Itu beliau dokter rehab, tapi kerjanya di FK di bagian farmasi kedokterannya. Itu beliau mencobakan minyak kayu putih itu ternyata membaik begitu, tapi masih dalam penelitian. Apa? Penggunaannya dan Saya kalau flu instruksinya. suka gitu. Oh, Iya, gitu. kok kayaknya kalau lagi flu suka gitu kok enak gitu. Oh gitu. Ya, Iya, saya iya. dikasih tahu sama temen yang kawan itu sih memang temen herbalis, terus kebetulan kuliah juga di keperawatan, dikasih Iya. saran pas pernah flu. Jadi nggak masalah ya pakai itu ya, Pak. Enggak masalah Bu Suli. Jadi monggo dicoba saja, tetapi saya tidak berani mengatakan itu adalah obatnya karena nanti dimarahin Neni saya kalau gitu. Karena tunggu penelitian berikutnya. Iya, terus Gimana, berkaitan tadi yang proning yang posisi tengkurap tadi. Kebetulan saya kan juga sedang memantau gitu ya karena masuk Satgas COVID di wilayah kecamatan sini ya dengan teman-teman. Itu suami temen kan ada yang memang tubuhnya gemuk gitu. Nah, ketika kondisi di rumah sakit kan masih belum dapat ini ya, istilahnya masih pertama kan masih posisi di tenda ya, baru masuk kamar isolasi itu 5 hari, artinya baru semalam tuh masuk, baru dapat kamar rawat inapnya gitu. Nah, itu udah gelisah banget, tapi karena badannya gemuk, jadi kalau setiap lepas oksigen kan ini, terus apa ya, maksudnya nggak nyaman gitu kan. Saya saranin coba, karena kan sambil ya kadang meskipun silent reader kan kadang aku baca-baca gitu ya dari postingan teman-teman gitu ya. Oh, itu proning itu gitu. Saya sampaikan, waduh Mbak, suamiku nggak bisa karena kondisi badannya kan juga gemuk gitu. Apalagi kondisinya memang ya badannya itu tadi gitu Pak Dokter. Kalau di rumah mungkin bisa di ini ya, tapi ketika di rumah sakit malah pengen nyoba itu untuk mengurangi ininya oksigen ya, pas ternyata berat karena mungkin dia kegemukan, tapi ya ceritanya ngono lah intinya. Ya, terima kasih Bu Suli. Iya, memang salah satu kendala proning ini kalau misalkan orangnya gemuk, apalagi kalau misalkan di ICU, itu perlu tenaga yang cukup banyak. Kalau orang pakai ventilator, pakai infus ini itu tenaganya yang untuk memproningkan harus banyak lagi, lebih banyak karena menjaga alat-alat tetap bekerja begitu ya. Nah, salah satu solusinya adalah bisa modified prone ini, tengkurap yang dimodifikasi ini Bu Suli, yang di bawah ini. Jadi tidur miring seperti meluk guling itu tadi. Saya ulangi lagi ya, kalau orang terlentang ini atasnya, ini bawah, maka yang harus dilakukan adalah miring, tapi tidak sekedar miring ini. Coba kasih seperti guling di sini, maka dia akan sedikit begini. Betul ya? Dia akan sedikit seperti ini. Ini lebih menjaga paru yang sisi atas ini untuk mengembang lebih bagus begitu. Nah, nanti ganti miring ke sini. Oh, jadi gonta-ganti miring kanan kiri gitu Pak Dokter ya. Iya, sambil Coba kemudian selain prone position itu jangan lupa biasanya pasien akan disertai batuk. Ya, akan disertai batuk. Jadi nanti kita perlu latihan batuk efektif. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi ya, ada 4. Kemudian stretching. Kenapa stretching perlu? Tadi sudah saya jelaskan bahwa
banyak sekali kasus ini otot itu memendek, gak karu-karuan. Karena kita salah postur, jarang olahraga itu tadi. Buktinya kita tadi sudah membuktikan suruh cium lutut nggak ada yang bisa. Misalkan saya minta untuk ini megang antar jari. Ada yang bisa? Nggak Kakak bisa. sama- Nggak bisa. Ada yang Bisa. ada yang Tapi bisa, sakit. ada yang bisa, ada yang tidak. Dong. Ada yang bisa, ada yang tidak. Makanya selain prone kita mengarah ke stretching ya. Jangan lupa stretching. Jangan hanya prone aja cukup begitu, jangan. Tetapi jangan lupa stretching, latihan stretching. Latihan stretching bisa mulai dari leher karena ini termasuk ada otot-otot juga di sini. Stretching itu bagaimana prinsipnya? Stretching itu adalah menggerakkan atau menarik otot begitulah gampangnya ya. Stretching itu kan menarik otot. Ke arah mana? Ya ke segala arah. Contoh, otot-otot leher bagian belakang. Stretchingnya kalau kita mau menarik yang bagian belakang, maka kita stretchingnya ke arah depan. Oke? Gampang kok, maksudnya di logika aja. Kalau kita mau stretching otot samping sini, maka kita akan menarik ke sini. Ya, ini ya sini. Nah, otot-otot leher, ini di sini ada otot scaleni yang untuk scalenus ini otot, yaitu salah satu otot begitu ya, yang itu perlu kita stretch juga. Nah, otot-otot leher, mari kita stretching. Kemudian otot-otot bahu. Stretchingnya kemana? Ya ke arah, ke semua arah. Stretching itu ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Silakan yang nyaman yang mana. Aktif itu kalau misalkan sambil digerakkan, ini itu aktif. Kalau pasif ya begini, tarik. Kalau yang pasif dihitung sampai 2 sampai 3 kali 30 detik. Batasnya sampai seberapa? Batasnya sampai dirasa sedikit kurang nyaman. Sampai sedikit kurang nyaman. Itu stretching itu seperti itu. Dihitung sampai 30 detik. Seberapa? Sampai sedikit kurang nyaman, ditahan di situ. Lakukan 2 sampai 3 kali 30 detik. Itu ke atas ya, kemudian ada ke belakang. Ini rongga dada kita biar bagus begitu, rongga dada kita ke belakang seperti itu. Stretching ya. Intinya olahraga. Selain proning, selain tengkurap tadi, jangan lupa stretching. Kemudian berikutnya sampiro iki. Terus bengi. Kemudian berikutnya adalah latihan nafas. Sana maghrib jam berapa, Pak Dok? Apa itu? Di sana maghrib jam berapa? Pas adzan. Jadi nanti pas adzan maghrib suwi. Iya, pas Benar, adzan. Ki. Pas adzan. Jadi berikutnya selain posisi, kemudian stretching otot-otot leher, otot bahu, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah latihan nafas. Ketika posisi prone, usahakan sambil latihan nafas. Latihan nafas itu dengan tarik nafas panjang lewat hidung, pelan-pelan, kemudian keluarkan lewat mulut, itu pelan-pelan juga. Normalnya kita kalau nafas itu kan otomatis ya. Nah, kali ini kita coba untuk meningkatkan tarikan nafasnya. Tarik, keluar pelan-pelan lewat hidung. Lewat mulut, salah. Tarik lewat hidung, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Juga perlu kita latih otot diafragma kita. Jadi nafasnya, letakkan tangan kita di dada satu, di perut satu. Kemudian kita latihan untuk nafas membantu diafragma turun dengan cara menggembungkan perut kita dan dengan tarik nafas panjang. Itu harus berdiri, Pak? Enggak. Contoh. Duduk bisa ya? Duduk bisa. Oke. Nah, itu nafas untuk melatih otot-otot kita, otot diafragma, itu kita latih juga. Kenapa latihan-latihan ini penting? Supaya nanti kalau dibutuhkan, mereka sudah terlatih, begitu kira-kira ya. Itu latihan nafas. Kemudian
ada juga latihan batuk efektif. Jadi sudah 4 ya, ini yang keempat. Berarti posisi, stretching, latihan nafas. Latihan nafas itu ada yang mengeluh begini. Kalau saya tarik nafas panjang, saya jadi batuk. Pernah dengar gitu nggak? Kalau terus batuk gitu. Maka kalau terjadi seperti itu, tarik nafasnya bisa stacking, bisa bertahap. Jadi begini. Krungu nggak aku tarik nafas? Krungu. Ulangi. Aku nggak wani copot masker nih. Jangan. Tarik Latihan napasnya. Pemanasan untuk arep nyanyi kok ya Sony. Iya kayak latihan arep nyanyi ngono betul. Diafragma. Vokalis tenanan ini. Jadi kalau misalkan tarik napasnya bertahap begini ya. Itu salah satu alternatif apabila kalau sekali tarik napas itu batuk. Begitu. Itu perlu dilatihkan juga supaya pada pasien yang tanpa gejala juga supaya nanti ketika dibutuhkan dia sudah paham. Latihan nafas ya. Kemudian bisa dikombinasi. Jadi latihan nafas itu sambil latihan rongga dada tadi. Misalkan begini sambil tarik nafas. Itu dia sendi-sendinya bergerak, rongga toraknya mengembang, latihan juga, terus kemudian nafasnya juga terlatih. Begitu ya. Ketika ketika tengkurap juga dilakukan untuk latihan nafas seperti itu tadi juga. Ketiga, terus ini urusannya sama stretching tadi. Kemudian latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif, kadang-kadang kita susah untuk mengeluarkan dahak. Maka ketika dahak itu cukup kental, bisa dilakukan penguapan itu tadi ya. Kalau tidak ada nebulizer, bisa seperti yang sudah dilakukan Arif itu, pakai magic chair, kemudian dihirup uapnya. Itu membantu untuk mengencerkan dahak. Terus cara membatukkan gimana? Karena kita sering melihat orang batuk grung, tapi riake gak metu-metu ya. Dahaknya nggak keluar. Nek gatel tok ning kene, riyake gak metu, malah mari watuk, loro, iritasi. Begitu. Nah, itu salah satu tipsnya adalah dengan cara latihan huffing. Huffing itu adalah menghembuskan nafas dengan cepat dan dengan tekanan, tetapi tidak ada episode tahan napas. Coba kalau kita mau batuk kan, biasa ada 1 detik tahan napas kan, napas terhenti sekitar sepersekian detik lah. Kalau mau batuk, coba jenengan batuk. Nah, sebelum grup itu kan ada napas yang terhenti. Nah, huffing itu tidak ada episode itu. Jadi caranya adalah tarik napas, begitu. Begitu. Angel nggak? Angel ya. Kalau batuk kan gini ya. Begitu ya, itu batuk. Kalau huffing itu tarik nafas panjang, kemudian hembuskan dengan keras, tetapi tidak sampai jadi gini, kayak ngabapi. Coba abapono koco loh. Ada kaca kita abapi dengan keras. Begitu. Begitu bunyinya gitu. Bukan disebel ya, tapi dari sini, dari gitu. Nanti coba search di YouTube teknik huffing begitu. Huffing, Huffing. Nah, kalau ingin mengeluarkan dahak itu bisa didahului dengan huffing dulu 2-3 kali. Kemudian baru yang berikutnya adalah batuk. Jadi caranya begini. Tarik napas dulu. Kemudian tarik napas lagi. Tarik napas lagi. Ketika dahak sudah mulai terkumpul di sini, baru kemudian batukkan. Tarik napas. Batuk. Gak usah lama-lama, 2 kali aja, 1 atau 2 kali. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau susah mengeluarkan dahak, salah satu tipsnya adalah silakan dilakukan penguapan,
kemudian huffing sebelum dilakukan batuk. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau Dok, tanya, masih, Dok. oh iya ya, Yang mengenai tadi penguapan dengan magic jar tadi. Itu oh iya, itu metodenya Arif. teknisnya di mana, terus kontennya apa aja itu, Dok? Kontennya Sebenarnya yang perlu air aja sih. berapa? Sebenarnya terus yang perlu itu kasih- air. Air aja juga tidak apa-apa. Oh, gitu aja. Air tok Air aja gitu ya. juga nggak apa-apa. Iya, air Oh, nggak iya. apa-apa. Dikasih itu minyak kayu putih, Dok. Boleh. Kasih minyak kayu Juga ya. putih juga boleh. Oke, masih, Dok. Pokoknya aja mama lemon ya. Lemon. Resik lemah. Ibu-ibu PKK konku dikasih mama lemon. Begitu ya Makanya biar kira-kira ya. susah. Boleh diminum nggak sih? Karena ini di forum, saya nggak pernah minum minyak kayu putih. Gitu. Tapi apakah ada orang yang minum? Belum ada laporan keamanan mengenai penggunaan essential oil untuk oral ya. Jadi belum ada laporan keamanan minum minyak esensial kayak minyak kayu putih, minyak lavender, minyak ya essential oil itulah apa? Minyak atsiri ya. Jadi selama ini masih digunakan baik untuk inhalasi maupun untuk topikal. Gitu Pak Dok. Sip. Sip. Ini contoh posisi prone. Anak-anak itu nyaman posisi begini ya. Ini karena oksigenasinya bagus dia kalau seperti ini. Ini rongga dadanya bisa kembang kempis. Kalau orang terlentang kan ada jantung juga di bagian atas. Kalau orang terlentang bagian atasnya otomatis ada jantung ya. Tapi kalau seperti ini bagian atas atau bagian punggung pada posisi ini itu tidak ada yang menghambat gerak parunya. Ada kalau posisi gitu, apa pas bangun tidur nggak bikin palanya sakit, Tengkleng? Ya, normalnya manusia tidur itu tidak akan tidur satu posisi terus, kecuali dalam keadaan tertentu ya. Biasanya dia akan miring-miring sendiri, itu sudah dibuat otomatis oleh Allah untuk miring itu. Makanya kalau salah satu yang beragama Muslim mungkin tahu kalau di Al-Quran itu ada kisah Ashabul Kahfi. Coba dilihat ayatnya di situ itu ternyata ada memang dimiring-miringkan begitu. Ya, artinya memang dimiring-miringkan. Kalau posisinya begini terus, Ashabul Kahfi itu kalau tidurnya begini terus, itu di daerah yang tertekan ini bisa muncul ulcus decubitus atau luka akibat tekanan itu. Makanya harus dimiring-miringkan. Pasien yang tidur begini terus itu biasanya coba lihat di daerah punggung bawahnya itu biasanya ada luka di sana. Maka salah satu tipsnya adalah ya tiap 2 jam miring begitu. Nah, kalau tidur seperti ini bagaimana? Nah, nanti biasanya akan ganti posisi sendiri kalau tidur merem ya. Maksudnya kalau tidur merem. Tetapi kalau saya sarankan posisi prone itu kalau orang tidak terbiasa, juga bukan anak-anak, orang dewasa, kalau waktu tidur lebih baik miring aja. Miring saja, begitu. Jadi kalau mau posisi prone diniatkan untuk latihan ya, bukan diniatkan untuk tidur. Nah, makanya kalau ada yang menyampaikan, loh, padahal kalau ada ya kan sebaiknya kalau tidur jangan tengkurap. Loh ya ini tidak disuruh tidur, ini disuruh untuk latihan prone. Jadi kalau mau melakukan prone position untuk pasien COVID ini doanya bukan doa mau tidur ya, tapi doa mau latihan begitu. Isolasi mandiri sudah. Ini sekilas mengenai olahraga intensitas sedang itu bisa meningkatkan imun. Tapi kalau misalkan dia bergejala, ya nggak usah olahraga dulu ya. Kalau orang bergejala itu berarti alarm supaya dia istirahat. Jadi kalau misalkan dia bergejala, ya wis turu wae, tidur saja begitu. Karbohidrat ada yang mengatakan dikurangi. Kalau karbohidrat dikurangi aja, protein tambahi, yang lain tambahi. Tapi untuk karbohidrat kurangi. Terus kemudian tidur, banyakin tidur. Nah, tapi kalau tanpa gejala atau kita yang sudah baik,
atau tidak sakit, maka latihan fisik itu menjadi penting. Nah, intensitas sedang itu apabila ini di sini ada intensitas ya. Kalau kita mau latihan fisik atau olahraga, maka harus mengecek frekuensi, intensitas, kemudian time dan type-nya. FITT, begitu gampangnya FITT. Ada yang lebih lengkap lagi, tapi FITT ini aja cukup sebenarnya. Sudah cukup lah untuk kita praktekkan supaya gampang. Frekuensi seberapa sering, intensitas seberapa berat, kemudian waktu dan tipenya. Intinya adalah kalau aerobik atau untuk latihan sedang itu bisa dilakukan 3-5 kali per pekan, 30 menit per hari, dan kemudian tipenya adalah aerobik yang melibatkan otot-otot grup otot besar begitu. Ini cara hitung-hitungannya bisa dilihat langsung yang paling nomor 2 aja, target heart rate-nya. Udah mungkin nggak terlalu tertarik lah ya ini ya. Pokoknya olahraga ojo kesel-kesel, selama masih bisa ngobrol sambil olahraga berarti itu masih oke. Tapi kalau wis mengge-mengge gak iso ngomong ketika lari-lari atau sepedaan itu terlalu banter berarti gitu. Oke, mungkin cukup untuk sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Saya yakin kita semua capek dan ingin menyerah, apalagi kalau yang misalnya ada keluarganya sedang sakit, tapi letihnya ini sementara dan pahalanya selama-lamanya insya Allah. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Sony sudah memaparkan materi yang cukup menarik dan bagus sekali. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Ya, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Semoga nanti nanti ada rangkuman sedikit, tapi catatannya rupanya banyak sekali, Dok Sony. Nanti bisa di-share ya PPT-nya ya, Dok ya, di grup ya. Oh iya, tak dandanan ini juga. Ya. Tadi ada beberapa pertanyaan di chatbox yang sudah sempat dijawab oleh Dr. Sony. Sekarang saya akan pertanyaan pertama Dr. Ninta, sebentar ya. Ini apakah sudah dijawab tadi, Dok? Oximeter saat duduk malah lebih bagus daripada saat posisi proning. Alhamdulillah. Sudah ya? Ya, sudah. Oh ya, karena mungkin tadi yang saya tangkap mungkin tidak rileks pada saat proning ya. Kemudian, atau parunya mungkin sudah restriksinya sudah hebat, jadi memang susah begitu. Posisi-posisi tertentu itu susah, jadi cari posisi yang paling bagus gitu. Oh gitu ya, jadi sebenarnya proning bisa dilakukan dengan baik itu tidur maupun duduk, tergantung bagaimana posisi yang paling baik untuk parunya begitu, Dok. Ada orang-orang yang dengan prone karena dia tidak terbiasa, itu jadinya malah panik dia. Coba kalau kita nggak pernah tengkurap, kemudian tengkurap disuruh bernapas dengan seperti itu panik karena kesannya ada tekanan di dada ya. Orang kesannya kan ada tekanan di dada, padahal sebenarnya itu posisi itu lebih mengizinkan posisi paru itu berkembang lebih bagus sebenarnya. Jadi ya itu tadi, psikisnya harus latihan dulu pelan-pelan. Kalau orang pertama kali proning ada yang langsung baik, tetapi ada juga yang dia panik, tidak rileks, mekungkung, dia justru tidak baik. Tapi alhamdulillah ada yang ada pasien itu ada yang saturasinya sekitar 74, tapi karena oksigennya susah dan rumah sakit susah, posisi prone dan latihan nafas atau posisi prone aja, alhamdulillah bisa meningkat, saturasinya bisa meningkat. Bahkan ada senior di Jakarta itu yang menghadapi saturasinya 30, itu bisa sampai ke 88 katanya beliau. Wow, bagus ya. Sejauh ini keberhasilan proning berapa, Dok? Mas, saya tidak pernah meneliti, tetapi yang jelas pasien-pasien itu alhamdulillah membaik dengan proning. Pasien-pasien yang saya praktek, saya terapkan, saya suruh prone position, itu alhamdulillah membaik begitu. Dengan syarat betul ya posisi proningnya ya, dalam artian ototnya rileks, kemudian diafragma mengembang dan paru-parunya juga mengembang dengan baik begitu ya, Dok ya. Waduh, kayak tenanan nih ya. Sebentar, ini pertanyaan dari Dok Minta rupanya cukup banyak. Saya nggak tahu ini bertanya apa ngetes ini. Ya memang kita teman kelas soalnya ya dulu ya, memang suka ngetes dulu ya.
Oke, ya saya Soalnya tanya aku ya ke dok untuk ya. nintai ya. Ini mesti ada unsur mengetes ini ya. Soalnya, Nggak apa-apa, nggak soalnya apa-apa. Ninta Sudah Ninta bersedia. menjadi saksi aku di seneni Bu Emi, seneni bolak balik. Sudah yang lalu Minta biarnya keluarlah berlalu ya, di Dok, kau. ya. Wes, kemudian ada lagi ini posisi tengkurap nggak nyaman, tapi miring lebih nyaman. Boleh tadi ya, Dok Boleh ya? skip. Kalau yang saya tangkap ya, boleh. Jadi Boleh mana skip. posisi yang paling enak deh begitu ya. Boleh skip sambil Terus dia dan mulai di apa namanya? Disupport untuk posisi prone begitu, disupport dicoba apa kalau dia psikis sudah siap, relax, insya Allah semoga dia akan bisa posisi tengkurap dengan dan diharapkan saturasinya juga meningkat Bu Dokter Nita. Oke, nah terima kasih dok. Semoga dokter Nita sudah mendapat jawaban yang diinginkan, J. Kemudian ada satu lagi, wah ini agak serius ini pertanyaannya ya. Dari Pak Hasan ini, sunahnya tidur miring kanan, penjelasannya gimana ya? Maaf keluar topik. Nah, Ya, ini masih terima kasih Pak Hasan. Ini Pak tadi Hasan. sudah saya sampaikan bahwa ini bukan untuk tidur, ini untuk latihan. Jadi Oke. doanya bukan Bismika Allahumma amutu wa ahya, tetapi ya Ya, Bismillahirrahmanirrahim untuk sama latihan ya. begitu. Ya. Pertanyaan Jeng Ruli juga ya sama ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Jeng Ana ini. Kalau proning posisi sujud bagaimana? Gimana dok? Ada ya proning? Ya boleh, tetapi orang lebih susah mempertahankan posisi sujud dibandingkan dengan tidur tengkurap ya. Boleh dalam posisi sujud, apalagi kalau misalkan dahak sedang banyak, sudah selesai diuap, itu membantu untuk drainase dahak sebenarnya posisi sujud ini. Tetapi perlu diingat hati-hati, jangan sampai terjadi aspirasi atau tersedak begitu ya, jangan sampai tersedak. Oh ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi teman-teman barangkali mau menanyakan? Kayaknya wes entek. Tanya dok, tanya. Jangan Iya. angel tuh rek konco dhewe. Jangan angel. Karena konco Siapa dewe tadi? Ya, malu-malu Siapa kan ya? tadi Saya, yang mau? saya. Oh, Anam ya, Anam. Ya, Ya, monggo, mau nanya. monggo. Tadi sempat saya tanyakan di WA Group, bagaimana mengidentifikasi paru-paru kita itu masih bagus, identifikasi awal gitu dok. Paru-paru kita ini ada sesuatu penyakit atau masih kondisinya bagus gitu. Identifikasi awalnya bagaimana dok? Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk itu harus dicek ini ya, harus dicek secara objektif. Dicek secara objektif, nanti ada kapasitas vital, ada kapasitas tidal dan sebagainya. Itu bisa pakai spirometer, tapi kalau untuk kita sehari-hari, boleh dicek begitu ya. Nadi itu juga campur dengan jantung ya. Oh ya, mohon maaf teman-teman semua, tubuh kita itu bukan hanya paru, begitu ya, bukan hanya paru. Jadi tubuh kita itu merupakan kesatuan yang saling membangun satu sama lain. Seperti saya tadi menyampaikan, bahkan untuk posisi berdiri pun itu otot harus menjaga keseimbangan, begitu ya. Termasuk kelelahan dan sebagainya. Itu nanti akan ada hubungannya dengan paru, ada hubungannya dengan jantung dan seterusnya. Tetapi gampang-gampangannya minimal kita kalau melakukan count test atau tes hitung itu minimal 20. Jadi contohnya count test itu sekali tarik nafas panjang, kemudian tanpa menarik nafas kembali, jadi nafasnya salah. Bahasanya salah. Tanpa narik nafas kembali mati lah. Tarik nafas panjang, sekali tarikan itu kemudian menghitung. Kalau misalkan masih bisa lebih dari 20, maka itu bukan kapasitas paru, bukan, tetapi kita punya gambaran, oh ternyata masih cukup oke begitu ya. Untuk menghitung, kita masih bisa menahan seperti itu. Contohnya begini, tarik nafas panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan seterusnya. Tapi ada juga orang-orang yang lama dirawat di rumah sakit, tidak pernah latihan, itu ngitung mungkin cuma sampai 14 gitu aja. Begitu, Anom ya. Begitu Pak Anam. Siap, jadi matur suwun. ada yang objektif, tapi yang untuk sehari-hari kita mungkin itu bisa
Ya, bisa siap-siap. dilakukan begitu. Oke, Dok. Terima kasih. Heeh. Ini satu lagi ada yang terlewat, Dok. Pertanyaan dari Yunita. Mengurangi rasa mual gimana, Dok? Habis Ojo sakit dak masih dak mual. tarek rek Nah, niku. ini sakit apa ini? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bu Yunita ada di sini tadi ya. Kalau sakit hamil susah ya. Ini Kalau tuh, dites ini barangkali positif hamil. Mengurangi rasa mual gimana, Dok? turu air turu. Kelak gak mual. Teknik nafas yang baik tadi, tarik nafas dan sebagainya itu salah satu manfaatnya adalah membuat rileks. Nah, mualnya karena apa dulu? Kita kan nggak tahu. Ya, itu. Hanya apa Harus dulu? dicari dulu sumbernya apa. Apakah nanti perlu obat atau tidak. Tetapi Ya, mungkin mungkin Yunita bisa jelasin mualnya karena apa, Yunita? Habis sakit itu loh dok, kan kemarin sempat gregesi kayak ketularan suami kan positif kena. ya, Yun positif ya. Ya, Bojoku positif. Habis itu kan anakku ya kena. Positif Habis itu bojonya malah. untungnya aku nggak apa-apa, saya swab kan hasilnya negatif kalau saya. Cuma habis itu saya tuh gregesi, tak kasih obat sudah, tak kasih vitamin sudah. Tapi kesini alhamdulillah sudah nggak gregesi, cuma masih mual ya. Habis mual terus masih kadang gliyeng gitu loh. Kemarin tuh sempat kayak drodok, terus kayak mau semaput gitu loh. Keluar keringat dingin gitu. Nggak tahu terus gimana itu loh. Kalau di sini kan ya enaknya dikasih opo, tak kasih makan tuh saya pengen balik terus mau muntah nggak ada yang dimutahin, batuk juga nggak keluar dahae, yes pokoknya kayak gitu rasanya nggak enak kabeh. Kayak Arif tadi nih juga masih kadang gliyeng ini tadi Arif ini. Jak blonjo neng mall no. Nah. Hari ini rale nge-mall. Iya, gak boleh. Ya, terima kasih Bu Yunita dan Pak Arif. Jadi salah satu yang nggak enak dari COVID itu ada yang ini long COVID-nya itu udah sembuh, tapi masih gejala-gejalanya masih ada. Nanti bisa di search low grade inflammation begitu ya. Ben produk gaya norek. Terus itu nek kayak kayak gini tuh isi anu nggak, isi nular nggak apa sudah total sembuh? Belum tentu. Kan jadi masih nggak boleh sama anak-anak gitu loh maksudnya ya. Masih harus isolasi. Itu sudah berapa hari? Isolasinya sudah berapa hari ya? Suamiku sih mulai Senin Minggu kemarin. Oh ya. Nah, aku mulai gregesi Jumat. Sekalian aja digenepi. Kalau yang sekarang itu isolasi mandiri kan 10 hari. Terus kalau misalkan lebih ya nanti plus 3 hari bebas gejala. Nah, yang menjadi masalah adalah long COVID ini, sindrom-sindrom yang masih ada ketika walaupun begini, kalau ada rumah kebakaran begitu ya, kalau ada rumah kebakaran, kebakarannya apinya sudah mati, tetapi gosong-gosongnya, hitam-hitamnya itu masih ada di sana ya. Kalau kita perhatikan orang kebakaran itu, masih ada di situ. Itulah yang menjadikan PR bagi kami untuk mengembalikan fungsi sesuai dengan fungsi sebelumnya jika memungkinkan, atau kalau misalkan tidak memungkinkan, maka kita minimkan kecacatan atau kekurangan itu tadi. Karena COVID ini bisa mengenai multi organ. Dan apalagi terminal yang disukai, itu tadi, saluran nafas, saluran perut, ya termasuk ada yang mual, mencret, dan sebagainya. Maka yang harus dilakukan adalah sama seperti yang tadi, bagaimana meningkatkan imunitas tubuh plus latihan atau olahraga. Kalau ternyata memang sudah PCR, suaminya sudah selesai, sudah negatif, sudah tidak demam, gejala-gejala awal sudah nggak ada. Tapi kalau gejala sisa masih ada, mulai latihan pelan-pelan. Jadi jangan khawatir karena banyak yang seperti itu. Ada yang gejala sisanya itu jadi lemot begitu ya. Jadi angel mikir bisa ada ada juga yang tapi 58% atau hampir 60% itu gejala sisanya biasanya itu mudah capek. Gampang kesel begitu. Ya ini wajar karena memang sangat mungkin kapasitas parunya pasti akan terganggu, kemudian fungsi jantungnya bisa jadi terganggu. Ada salah satu kawan dari SMA 2 juga, itu yang perlu cukup lama pemulihannya begitu. Cukup lama pemulihannya ketika sudah negatif tapi masih itu tadi masih
ada yang gampang capek, gampang menggeh-menggeh. Tapi alhamdulillah saat ini dengan olahraga rutin, sepedaan itu sudah jauh membaik. Saya nggak sebutkan nama, tapi inisialnya Zainuri begitu. Jadi sudah membaik alhamdulillah. Itu bukan inisial. Oh iya bukan ya, maaf Jai. Nggak apa-apa. Suami saya juga alumni COVID kan. Ya dulu juga sama Dok Sony juga latihan ini ya. Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih membaik. Memang long COVID atau sequelnya ini lumayan agak lama ya. Termasuk ada yang ada sampai 16 bulan juga. Nah, betul ya. Oke, baik. Masih ada lagi pertanyaannya, kawan-kawan? Ada di chat box habis ya? Oke, Pak Dokter mau tanya. Oh, masih ada soalnya. Monggo. Pak Dokter, yang tadi saya ceritakan itu, lah kemarin itu sempat beliau pas waktu masih posisi yang tadi saya sampaikan juga masih di tenda daruratnya RSUD gitu ya. Itu bangun tidur tahu-tahu linglung kayak mau bicaranya ngelantur. Nah itu istrinya wis bingung. Wis terus pikirannya jadi malah macam-macam kan gitu. Lah itu mohon pencerahannya Pak. Ini ya, sampai sekarang karena dia juga masih sering menyampaikan perkembangan suami juga kan, suaminya dia gitu saya. Nggak apa-apa. Asal yang dilaporkan adalah perkembangan suaminya sendiri nggak masalah. Iya. Suami, ya. Jadi memang itu tadi kalau orang-orang yang sembuh itu ada yang saya sampaikan tadi ya, ada yang linglung itu tadi, ada yang linglung. Jadi karena COVID ini senengannya ada di darah, bahkan ada di daerah saluran nafas, dan saluran nafas ini nanti dekat dengan ini ke sini kan kemudian ada namanya basis dasar tulang dasar rongga untuk otak itu, terus kemudian sedikit lagi otak. Jadi memang ada beberapa, saya nggak tahu jumlah pastinya, tetapi ada keluhan-keluhan yang jadi linglung, kemudian jadi lalian. Saya kemarin baru 2 hari yang lalu itu ada yang sambat ibunya ini nggak iso turu malahan. Jadi sudah selesai, sudah sembuh, tapi terus nggak bisa tidur. Ya macam-macam, gejalanya macam-macam karena itu tadi pada dasarnya COVID ini menyerang multi organ, maka harus hati-hati. Yang harus dilakukan ya udah sabar, berdoa tentu saja, terus kemudian latihan yang fungsinya nanti oksigenasi diharapkan bisa kembali membaik dan proses recovery itu juga terus berjalan insya Allah seperti itu. Iya Pak, meskipun maksudnya kondisi saturasi karena pakai oksigen terus kan, bagus sih sama di rumah sakit bagus gitu meskipun masih di IGD gitu. Tapi ya itu karena ngelantur itu jadi pikirannya orang-orang kayak sempat ngomong minta pulang jadi foto mikir sing ora-ora juga gitu. Iya. Bilangin aja saya mikir sing yo ae ngono, gak usah sing ora-ora. Iya wes. Siap. Membaik lah insyaallah. Amin. Oke, teman-teman jangan beranjak dulu. Terima kasih banyak Pak Dokter. Mau ada door prize rupanya ya. Door prize-nya dipersembahkan oleh Bu Bugi ini ya. Ayo door prize-nya apa? Door prize-an yo, seru-seruan maksudnya. Seru-seruan. Sekarang akan ada pertanyaan. Gimana Bu Bugi yang beri pertanyaan ya? Jangan Pak Dokter aja yang ngasih pertanyaan. Juga ini foto-foto. Ada dua door prize. Ini buat lucu-lucuan ya teman-teman. Door prize-nya jilbab dari saya, jilbab dari Turki, JL. Lanang piye gitu. Lanang kasih istrinya lah. Lek jomblo kaya Okin yo, kasih. Lah nek Okin piye iki? Kasih ke adiknya to yo, Ruli yo. Coba Pak Dokter kasih rule-nya adalah Pak Dokter kasih, ini ada 2 door prize-nya, 1 pertanyaan dari Pak Dokter, 1 pertanyaan dari Bu Moderator, Bu Neni. Rule-nya nanti aku ngeliat di chat box, kirim yang paling cepat dan paling benar jawabannya, oke? Nanti japri ke aku alamatnya mau dikirim. Kali aja Okin mau ngasih siapa gitu, japrikin. Ya, aku ngingetin ini yang aku lihat di
komputerku ya, yang paling duluan dan yang paling benar. Oke, Pak Dokter. Pak Dokter Sony. Pertanyaannya apa, Dok? Satu pertanyaan. Cepet-cepetan. Apa ukuran sepatu saya? Enggak. Posisi ganjalnya di mana begitu ya? Kalau posisi prone itu ganjalnya di mana? Ganjal bantalnya itu di mana? Cepat. Saya ya, Ai. Apa satu? saya Sip. Saya kasih waktu 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Jawabannya apa, Pak Dokter? Jawabannya di Banget itu banyak Gugi. Belum kecil. ya. Pertama, kalau perlu diganjil itu di daerah panggul ya, di bawahnya pusar situ. Satu. Panggul, satu. Itu kalau mau ganjal satu itu aja. Kalau mau ganjal satu itu aja. Kalau mau ganjalnya mau dua, di dada bagian atas sampai leher sampai kepala. Kalau mau ganjal tiga. Jadi jawabannya apa iki siji? Ya wes panggul itu panggul. Ya panggul. Anak enggak suka panggul. Panggul, Arif salah. Pinggul salah, kalau panggul. Ihsan yang benar, Ihsan. Sama pinggul dan panggul ini kadang-kadang cuma masalah bahasa aja sih teman-teman, tapi saya yakin semuanya tahu kok. Berarti yang benar panggul kan? Panggul. Oke, aku screenshot ya yang jawab panggul, yang nomor 1 Ihsan, yang dapat Ihsan. Tepuk tangan. Wah, ini anu nggih. Kan jilbabnya dikasih sama. Terus sudah ya, yang ini close ya pertanyaannya ya. Terus pertanyaan kedua dari Bu Moderator. Waduh, aku nggak bisa jawab dong. Ya wes. Nggak boleh. Pertanyaan ini gampang banget ya tadi kalau teman-teman yang mengikuti Dok Sony dari awal. Apakah portal, sebutkan salah satu aja deh, portal masuknya COVID ke tubuh kita itu apa? Portalnya ya. Melalui apa tadi? Ayo. 10, virus corona ke tubuh kita. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Close. Oke, gimana Bu Kuki? Nek menurut jawabanku, catatanku selaput mata, hidung, dan mulut. Benar nggak Pak Dok? Benar. Berarti salah satu kan? Tadi kamu pertanyaan salah satu ya, Nen? Salah satu. Yang benar, Wisnu. Wih, didominasi bapak-bapak ini. Wah, ibu-ibu kalah nih. Diambil ke Jakarta yo, Wisnu yo. Jeki naik, Jeki tambahan no. Oke. Baik. Sudah ya. Terus sekarang kita apa ini? Foto bersama dulu. Saya akan menyapa dulu. Halo teman-teman yang ada masih bertahan sampai hari ini ya. Zani, Pak Dudin ini barusan gabung. Halo, assalamualaikum Dudin. Ada Dok Ninta, kemudian Mbak Ana, ini kayaknya urut abjad di tempat saya ya. Mbak Ana, Arif Kurniawan, ini recordingnya stop aja, Kin.